alat-alat pertanian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanian teknologi masa depan. Selamat datang kepada para peserta knowledge sharing. Bagaimana membuat vlog yang menarik, dan acara ini sekaligus sebagai untuk pengumuman lomba dari membuat vlog Get Closer with Mustani. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Lestari yang akan menjadi MC di acara untuk siang hari ini. Dan saya bacakan terlebih dahulu untuk rundown acara. Nanti akan ada welcoming statement dari Kepala Museum Tanah dan Pertanian, yaitu Ibu Rima Setiani, dan juga akan ada sambutan dan arahan dari Bapak Gunawan, yaitu Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Lalu juga selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi dari Mas Holis mengenai membuat vlog yang menarik atau teknik pembuatan vlog untuk menjadi vlog yang menarik. Setelah itu akan ada review dari juri yang akan diwakilkan oleh Ibu Ciwu dari komunitas Jelajah. Dan setelah itu akan ada diskusi dan tanya jawab. Dan akan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang lomba vlog dengan pengumuman 3 terbaik dan video 2 favorit. Oke, selanjutnya saya mohon untuk host untuk memute para peserta agar suaranya tidak bocor, dan juga untuk nanti sesi tanya jawab para peserta bisa by chat ya untuk menanyakan kepada narasumber, bisa by chat, dan akan ada untuk peserta yang menjawab, kita akan ada 4 voucher GoPay senilai 25.000. Nanti mohon untuk partisipasinya, dan akan kami sediakan juga untuk para peserta maksudnya untuk peserta untuk lomba ini akan selain dari hadiah-hadiah juga akan ada souvenir menarik dari Museum Tanah dan Pertanian. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator Ibu Rima Setiani untuk membuka acara siang hari ini. Silakan Ibu Rima. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Bapak Gunawan. Terima kasih Pak Kapus di sela kesibukannya masih bisa mengawal kami. Yang kami hormati juga Ibu Ciwu Musiana Yudawasti. Beliau adalah founder komunitas Jelajah, penulis buku dan dosen, dan juga menjadi salah satu juri di lomba vlog ini. Juga terima kasih yang kami hormati Mas Kolis, jurnalis dan analis media sosial sebagai narasumber bagaimana membuat vlog yang menarik yang sudah hadir pada saat ini. Tentunya pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menyelenggarakan atau bisa berkontribusi di bidang kita masing-masing. Yang kami hormati Bapak Kapus, perlu kami sampaikan bahwa knowledge sharing ini sebenarnya sangat terkait dengan lomba vlog yang sudah kami selenggarakan. Lomba vlog ini sudah dimulai sejak tanggal 25 Februari, kemudian ditutup pada tanggal 15 April kemarin, kemudian dilakukan penjurian, dan pada hari ini akan dilakukan pengumuman. Nah, tentunya dari diskusi yang kami lakukan dengan Dewan Juri akan sangat baik sekali ketika ada satu momen juga kita sharing kepada teman-teman pelajar, teman-teman peserta vlog untuk memberikan sharing tentang bagaimana membuat vlog yang menarik. Walaupun sebenarnya vlog yang masuk ke kami itu luar biasa juga, tetapi ada beberapa yang memang mungkin ada panduan-panduan yang akan mengemas atau membuat lebih bagaimana ada nilai-nilai lebih dari vlog tersebut. Dan tentunya itu juga akan membantu kami, Museum Tanah dan Pertanian juga untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, dari penyelenggaraan lomba ada sekitar 28 peserta yang mengirimkan videonya ke kami.
dari berbagai sekolah Bogor dan sekitarnya, karena memang itu lomba vlog sehingga harus hadir di Museum Tanah dan Pertanian. Dan tema dari lomba ini adalah Get Closer with Mustani, Museum Tanah dan Pertanian, sehingga memang dari teman-teman yang mengirimkan memberikan deskripsi, memberikan paparan di dalam vlog tersebut untuk mengenal lebih jauh tentang Museum Tanah dan Pertanian. Tentunya tujuan dari lomba vlog itu sendiri pastinya akan memberikan rasa cinta kepada Museum Tanah dan Pertanian, utamanya bagaimana anak-anak muda ini sebenarnya mengerti isi dari museum itu sendiri. Mungkin tidak dengan lomba-lomba vlog gitu ya, mungkin mereka tidak akan masuk ke museum, tetapi setelah masuk ke museum, mungkin mereka akan mempunyai hal tersendiri yang menjadi daya tarik dan museum itu sendiri. Selain itu tujuan kami adalah memang untuk bagaimana mencintai tanah dan pertanian yang sungguh kaya di Indonesia ini. Dari peserta yang sudah mengirim, nanti akan ada 3 pemenang terbaik dan 2 pemenang favorit yang akan kami umumkan pada hari ini juga. Dan tentunya tidak panjang lebar, kita tidak sabar baik mendengarkan dari seluruh para narasumber dan pengumuman yang akan dilakukan di siang hari ini nanti. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kapus, juga Ibu Ciwu dan Mas Kolis, dan juga hadir juga Ibu Eli dari The Topeng Kingdom Foundation. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya cukupkan sekian, dan sekali lagi selamat menikmati, selamat sampai akhir kita boleh mendengarkan bersama-sama pengumuman lomba ini. Kami kembalikan kepada Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Bapak Gunawan. Kepada Bapak Gunawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar dengan jelas ya Mbak Ayu ya? Ya, terdengar Pak. Silahkan. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah puasa hari ini tidak mengurangi semangat kita berkarya, tidak mengurangi semangat untuk kita mengabdi demi kemajuan pertanian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat hadir secara virtual, secara online terkait dengan acara-acara penting, menjadi bagian-bagian dalam posisi kita ikut terus serta membangun Indonesia melalui pertanian, pembangunan pertanian, dan lebih khusus melalui Museum Tanah dan Pertanian. Bu Rima yang saya hormati, teman-teman di Museum Tanah dan Pertanian, teman-teman juri, juri, Bu Dr. Ciwu Luciana Yudawasti, founder komunitas Jelajah, dan dosen penulis buku, dan yang hadir lainnya narasumber, Pak Muhammad Kolis. Terima kasih atas kehadirannya, memberikan kontribusi yang luar biasa di acara kita. Hari ini sharing knowledge bagaimana membuat vlog dan yang menarik. Museum Tanah dan Pertanian, kita tahu tugasnya melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi tanah dan pertanian, serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat melalui koleksi yang ditampilkan, yaitu monolit tanah, bagaimana proses pembentukan tanah, proses pengelolaan dan pemanfaatannya, informasi sejarah pertanian, alat-alat mesin pertanian, komoditas pertanian sendiri yang memang menjadi komoditas unggulan di negara kita, dan sukses story program-program pertanian, serta kebijakan-kebijakan pertanian, baik yang berjalan ataupun pertanian menuju masa depan. Sekali lagi, acara ini luar biasa, Bu Rima luar biasa, semangatnya sangat luar biasa, artinya
kita selalu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Vlog ini menjadi salah satu yang sedang daya tarik di kalangan muda, kalangan milenial untuk mengembangkan potensi dirinya, informasi melalui media sosial yang berkembang saat ini, dan tentu saja kita tidak mau kalah terkait dengan sumber daya yang kita miliki, bagaimana sumber daya tanah dan pertanian kalau bisa diangkat menjadi salah satu konten-konten yang positif yang bisa dikelola ataupun dikembangkan dan dikemas oleh anak-anak muda kita yang sekarang menggemari atau menggiati vlog ataupun konten-konten yang disebarkan melalui media sosial. Tema Museum Tanah ini juga luar biasa, connecting the past to the future. Jadi kita mengkonekkan sejarah masa lalu dengan ke depan, sehingga kita menampilkan sejarah dan objek pertanian di masa lampau hingga saat ini, dan apa yang akan kita alami atau prediksi di masa depan. Sehingga pertanian, baik dari instansinya, baik dari program pembangunannya, baik dari sumber daya manusianya, itu connect dari masa lalu ke masa yang akan datang. Sehingga acara sharing bagaimana membuat vlog yang menarik, ini juga menjadi bagian untuk bagaimana kita mengikuti future, mengikuti masa depan. Tentu pendokumentasian sejarah akan memperkuat peradaban bangsa. Pembangunan Museum Tanah dan Pertanian diharapkan dapat menumbuhkan minat generasi muda agar merasa memiliki dan tergugah untuk mengembangkan bidang pertanian di masa depan. Kita tahu bahwa sektor pertanian adalah sektor yang mendukung, salah satu sektor yang mendukung pembangunan ekonomi atau peningkatan perekonomian nasional, dan sektor yang menyediakan pangan untuk kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 273 juta, dan kalau bisa dan arahan pimpinan Menteri Pertanian diharapkan kita bisa swasembada bahkan orientasinya kepada ekspor. 2 poin di atas menjadi salah satu tujuan mengapa diadakan lomba vlog sekali lagi dan sharing knowledge. Ini vlog ini kekinian, dan Bu Rima luar biasa sudah bisa mengajak anak muda untuk mengenal museum dan belajar tentang koleksi dan sejarah yang ditampilkan. Tidak kenal maka tidak sayang. Melalui vlog ini mudah-mudahan semakin banyak generasi muda yang paham tentang sektor pertanian dan bagaimana sejarah pertanian. Selain itu, kegiatan ini juga bisa menjadi wadah yang positif bagi pelajar, bagi anak-anak muda untuk mengembangkan minat dan bakatnya yang dimiliki, mengenalkan museum tanah pertanian beserta koleksinya. Jadi bukan hanya pelajar dan anak-anak muda, tapi juga seluruh masyarakat nanti akan bisa mengetahui dan mengenal melalui vlog-vlog yang dikembangkan oleh peserta ataupun anak-anak muda nanti yang ikut bergabung. Dan diharapkan tidak selesai di dalam lomba saja, tidak selesai dalam kali kesempatan melaksanakan lomba saja, tapi saya sebagai Kepala Pusat Perusahaan dan Penyebaran Teknologi, ini kami membuka diri untuk teman-teman ataupun peserta ataupun non-peserta nanti yang hadir dalam kesempatan ini, silakan saja membuat vlog secara terbuka untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan Museum Tanah dan Pertanian yang kita miliki sebagai salah satu kebanggaan dari sektor pertanian. Selanjutnya, kegiatan sharing knowledge ini juga memperlengkapi bakat. Jadi hasil kemarin lomba-lomba yang ditunggu saat ini, untuk hasilnya nanti Bu Rima ini akan menyampaikan hasilnya, juga memperlengkapi bakat-bakat tadi peserta-peserta, khususnya para peserta, dan menambah ilmu bagi seluruh peserta sharing knowledge terkait dengan bagaimana membuat vlog yang menarik. Juri untuk lomba yang kemarin sudah diadakan dan selesai, alhamdulillah, Bu Dr. Ciwuk Musiana Yudaswati, founder komunitas jelajah dan dosen sekaligus penulis buku, Ahmad Husaini Alex, Ketua Ikatan Pemandu Musik Indonesia, IKMI, Bu Rima Setiani sendiri sebagai Kepala Museum Tanah dan Pertanian, dan untuk saat ini narasumber kita undang Muhammad Kholis, jurnalis dan analis sosial media. Dan walaupun belum diumumkan, saya sampaikan selamat kepada pemenang yang terbaik, pemenang favorit lomba vlog
di Mustani ini. Tetap semangat bagi yang belum menjadi pemenang. Bukan berarti tidak bagus, tapi ini kesempatan untuk mengolah kembali sehingga kita bekali dengan sharing knowledge, tetap mengasah bakat pada kegiatan maupun lomba lainnya, dan pastikan kami titip pesan, sharing, sampaikan informasi sebesar-besarnya, seluas-luasnya tentang Museum Tanah dan Pertanian yang menjadi kebanggaan kita bersama yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan secara luas bangsa Indonesia. Selamat mengikuti acara sharing knowledge dan selamat sekali lagi kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan untuk memastikan kita memberikan kontribusi yang nyata, baik langsung atau tidak langsung dalam pembangunan pertanian secara menyeluruh. Demikian, mohon maaf bila mana ada yang lebih atau kurangnya. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kapus atas sambutannya dan waktunya di sela-sela kesibukan siang hari ini. Baik, teman-teman mungkin itu sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan siapa sih pemenang dari lomba vlog Get Closer with Bustani. Tapi tunggu sebentar, kita akan mendengarkan dulu pembahasan mengenai cara membuat vlog yang baik dan benar supaya vlog itu menarik untuk ditonton atau untuk dilihat oleh masyarakat. Kita langsung saja kepada Mas Holis, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman peserta ya. Lomba vlog saya sampaikan teman-teman ya, karena kayaknya kalau masih siswa masih seumuran lah sama saya. Mudah-mudahan suara saya jelas dan lancar ya, Mbak Ayu. Iya, lancar sekali Mas. Alhamdulillah. Jelas. Ini udah lama sebenarnya nggak ke Museum Tanah Pertanian. Dulu sebelum COVID, saya pernah bawa pasukan 2 kali ke Museum Tanah dan Pertanian. Bawa pasukan blogger dan vlogger waktu itu. Iya, untuk vlog. 2018 dan 2019 ya, buat ngeblog dan ngevlog di sana di museum secara langsung. Baik, saya waktunya nggak terlalu lama kan ya Mbak. Oh iya. Mudah-mudahan cukup biar saya Cukup Mas, cukup. share screen dulu. Ya, silakan. Share screen materi saya, mudah-mudahan jelas ya. Ya. Ini materi saya, jadi strategi membuat vlog efektif, dan ini juga profil saya. Tadi sudah dikenalin, saya sebagai blogger juga. Selain itu saya juga content creator. Selain itu suka jalan-jalan, suka kemana-mana, suka ngopi juga. Pokoknya suka lah. Yang penting buat hati senang. Oke, yang pertama, kalau teman-teman, ini kan ada peserta ikut semua kan ya, sudah tahu caranya ngevlog dan sudah bikin vlog juga, sudah ikut lomba. Sederhana saja sih kalau misalnya ini ilmu yang saya dapat, bahwa kalau misalnya ingin menjadi vlogger yang baik, yang benar-benar pro gitu, minimal punya alat-alat yang ada di foto ini. Ini lumayan kalau misalnya punya semua. Ini minimal ya Mas, alat-alatnya. Ini alat-alat yang harus dimiliki kalau mau jadi pro, kalau mau jadi vlogger yang baik gitu, yang pro. Atau misalnya kalau tidak mampu, ya setidaknya punya inilah, yang 3 ini. Yang pertama, usahakan kalau misalnya teman-teman nge-vlog itu, usahakan punya clip on atau wireless. Kalau bukan clip on, ada yang lebih mahal namanya wireless, yang biasa dipakai oleh YouTuber gitu. Itu penting karena kalau misalnya kita langsung pakai speaker yang ada di handphone, biasanya suara yang dihasilkan itu agak kurang bersih, gitu. Masih ada noise dari luar atau suara-suara yang mengganggu dari luar. Itu pasti saya, dan itu yang sering saya alami ketika nge-vlog atau ketika bikin konten, tidak menggunakan alat bantu yang lain
konten, contoh misalnya wireless atau clip-on. Atau kalau misalnya clip-on tidak punya, minimal punya 2 alat ini, tripod dan juga handphone. Pokoknya 2 nih wajib punya. Kalau misalnya nggak mampu beli clip-on, wajib punya handphone. Kalau misalnya nggak punya handphone, nggak bisa nge-vlog. Artinya kalau misalnya kita bikin vlog, tapi nggak punya handphone, ya saya doain aja lah. Kalau misalnya nggak punya handphone, tapi mau nge-vlog, itu adalah kesedihan tingkat tinggi kayaknya. Kalau misalnya kita mau nge-vlog tapi tidak punya handphone. Baik, itu bukan materi sih, ini hanya sebagai pembuka saja, bukan materinya sih. Ini materinya ini adalah bagaimana kita membuat vlog, tapi kita harus tahu dulu apa itu vlog. Vlog yang kita tahu ketika kita menyebut kata vlog, pasti yang kita ingat pasti para vlogger ataupun youtuber yang baik yang mengatakan siap dan lain sebagainya. Nah, tapi kita tahu vlog itu apa? Vlog itu merupakan jurnal pribadi yang berbentuk video, yang berisi tentang aktivitas, baik itu aktivitas keseharian, ataupun juga bisa berisi tentang pendapat atau opini dari seseorang. Itu juga kita harus tahu. Dan jenis-jenis vlog itu ada beberapa jenis. Ini sudah jelas di layar saya, misalnya aktivitas harian atau daily activity, atau juga ada vlog review, atau yang biasa kita dengar dengan kata unboxing. Nah, kita punya produk baru, kita review, kita unboxing produk itu. Atau juga kita lagi jalan-jalan, kita sambil bikin vlog yang biasa kita kenal dengan travel vlog. Itu juga termasuk ke jenis konten vlog. Atau juga yang suka makan, suka kemana ngemil, buru-buru kuliner, itu juga bisa masuk ke dalam vlog kuliner atau food blog atau food vlogger. Biasanya orang yang suka ngevlog tentang makanan-makanan biasanya disebut sama teman-teman itu disebut sebagai food vlogger. Dia kemana-mana ngevlog tentang makanan terus. Pasar ini ngevlog makanan, ke pasar ini ngevlog makanan. Atau juga vlog informasi seperti yang tengah atau yang sudah diadakan oleh Museum Tanah dan Pertanian ini, yang isinya tentang informasi bahwa di Museum Pertanian itu ada sapi yang sudah diawetkan yang umurnya sudah 5 juta tahun misalnya di belakang itu. Atau kita bisa ngopi-ngopi di rooftop sambil lihat pemandangan Gunung Salak gitu. Saya juga pernah nongkrong di situ dulu sambil minum es kelapa muda gitu. Atau juga yang terakhir ada juga yang bisa disebut beauty atau lifestyle vlog. Ini juga biasa dilakukan oleh teman-teman vlogger yang lain. Ada sesuatu yang do and don't dalam vlog itu yang kita harus perhatikan dalam setiap ngevlog. Yang pertama, bahasa yang harus digunakan itu harus bahasa keseharian. Jangan kalau kita ngevlog itu menggunakan bahasa yang resmi atau bahasa yang isinya ceramah atau bahasa yang pokoknya yang sangat formal dan kaku. Netizen atau pendengar atau penonton akan bosan atau bahkan tidak akan menonton vlog kita kalau isinya bahasanya diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan memberikan keterangan video penjelasan dan lain sebagainya. Itu akan membuang durasi atau membuang waktu. Anda juga akan mengurangi ketertarikan penonton untuk menonton vlog itu. Maka gunakanlah bahasa keseharian, bahasa yang sehari-hari dipakai, yang mudah dipahami dan mudah disampaikan oleh vlogger itu dan mudah diterima juga oleh penontonnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perangkat atau pengambilan video bisa diambil oleh dirinya sendiri atau juga bisa melibatkan orang lain. Makanya tadi saya sarankan punya tripod biar bisa ngambil dengan biar bisa pengambilan videonya bisa secara pribadi tanpa harus memerlukan bantuan orang lain. Itu yang ketiga, ada terencana atau bikin storyboard, nanti ada penjelasannya di selanjutnya. Itu yang keempat, tidak mencantumkan logo atau simbol resmi lembaga. Walaupun lomba tersebut diadakan oleh misalnya yang mengadakan lomba vlog adalah Museum Tanah dan
pertanian. Setiap peserta kecuali ada peraturan khusus, ada peraturan. Kalau tidak ada peraturannya, maka tidak diperbolehkan ketika kita ngevlog mencantumkan logo dari instansi di mana tempat kita ngevlog. Itu tidak bisa atau tidak boleh, tidak diperbolehkan. Itu. Terus yang kelima, memastikan bahwa konten original dan menggunakan misalnya musik latar atau juga sound effect dan lain sebagainya, agar vlognya tidak hanya berisi suara kita yang lagi di dalam layar itu, ataupun tidak hanya objek yang berjalan, tapi juga ada musiknya. Tapi ingat, musik yang digunakan, musik yang boleh digunakan di dalam vlog itu dan vlognya tersebut disebarluaskan atau diunggah di media sosial harus bebas dari hak cipta, atau musiknya harus no copyright. Sekarang gampang dan mudah untuk mendapatkan musik-musik yang no copyright. Bisa tinggal dicari di Google atau di YouTube, sangat banyak sekali. Oke, selanjutnya kita tidak boleh, atau teman-teman kalau bikin vlog tidak boleh meninggalkan yang disebut dengan aspek visual. Karena ini merupakan konten yang menarik bagi netizen. Kita harus pandai membuat aspek visual, misalnya pada pembuka vlog, atau mulai ketika editing vlognya dari transisi satu dan transisi lainnya, itu tidak boleh kaku, ataupun tidak boleh itu saja. Harus ada transisi-transisi yang mengejutkan. Biasanya kalau vlogger kan transisinya rata-rata teman-teman vlogger itu ketika membuat vlog, transisinya selalu berubah-ubah. Tidak satu transisi yang digunakan. Kalau teman-teman yang bikin vlog pasti sudah paham seperti apa itu transisi. Artinya perpindahan dari scene 1 atau adegan pertama ke adegan selanjutnya menggunakan transisi-transisi yang menarik yang sudah disediakan oleh aplikasi-aplikasi yang digunakan atau yang dipakai untuk mengedit oleh teman-teman. Gitu. Oke. Selanjutnya, selain memperhatikan beberapa hal tadi, misalnya handphone sudah punya, tripod sudah punya, wireless sudah punya, lalu kita mau bikin vlog, agar vlognya menarik dan vlognya bagus, maka biasakan membuat naskah vlog dulu. Misalnya mau bikin vlog museum pertanian, jadi saya datang dulu, observasi dulu ke museum pertanian, ada apa saja di sana, di pojok mana saja yang ada kopinya. Tadi kan ada cafe corner, ada patung sapi. Nah, nanti itu dibuat di dalam naskah vlog yang akan kita buat agar vlog kita teratur atau tersusun secara sistematis. Bahwa pertama dimulai di pembukaan, dan kemudian video selanjutnya atau yang saya sampaikan di sini pertama bisa menciptakan outline atau panduan untuk cerita yang akan dibuat. Terus yang kedua memberikan konsistensi identitas pada setiap karakter atau objek yang direkam, sehingga kita bisa menjelaskan ketika saat berekamnya, kita bisa menjelaskan bahwa ini adalah tanah yang diambil Kalimantan Barat yang usianya sudah 2.700 tahun misalnya. Dan ini adalah tanah yang usianya sekian dan sekian-sekian. Terus yang ketiga, menjelaskan alasan atau keterkaitan antara adegan dalam sebuah cerita. Itu juga harus dibuat naskahnya. Jadi penting bagi seorang vlogger sebelum membuat vlog, harus membuat naskah vlog dulu, agar vlognya tersusun secara sistematis. Atau kalau misalnya saya tadi katakan, kita juga bisa selain membuat naskah, kita juga bisa membuat storyboard atau tahapan pengambilannya, pengambilan gambarnya dan lain pengambilan adegannya. Misalnya yang pertama tahapan pengambilan kamera, mulai dari perekaman adegan. Rata-rata kan kalau kita bikin vlog pasti lebih banyak menggunakan kamera handphone, gitu kan. Nah, ini harus teratur dari tahap pertama, adegannya apa. Yang pertama akan direkam itu plang museum tanah atau pohon yang tinggi di depannya itu, kemudian adegan masuk ke museum tanah, terus ketemu resepsionis dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga bisa menentukan sudut pandang. Sudut pandang itu misalnya arah kamera itu tidak boleh berlawanan dengan cahaya, agar
gambar yang dihasilkan tidak melawan cahaya atau biasa dengan backlight, gitu kan? Kalau misalnya arah matahari hari ini ada di sebelah mana, kita jangan jangan membelakangi matahari pada saat pengambilan kameranya, kan? Itu bisa disebut dengan sudut pandang, karena lebih kebanyakan masih banyak vlogger itu masih belum memperhatikan sudut pandang pengambilan kamera atau tidak memperhatikan cahaya pada saat pengambilan gambar. Padahal itu sangat penting dan sangat berpengaruh pada hasil rekaman atau pada hasil vlog ketika selesai. Atau kalau yang terakhir dari naskah itu yang kembali ke pada yang tadi. Selain storyboard, kita juga harus punya naskah yang dibuat terlebih dahulu agar kita tersusun secara sistematis. Pertama, saya mau adegan ini. Kedua, saya mau adegan ini. Ketiga, saya mau adegan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Agar vlognya sangat menarik dan efektif ketika naskahnya sudah jadi. Oke. Ini adegan yang bisa digunakan ketika teman-teman membuat vlog dimanapun, baik itu di Museum Tanah, di kebun raya, ataupun di tengah jalan. Misalnya membuat vlog yang isinya adegan tabrakan dan lain sebagainya, atau adegan berburu takjil. Minimal teman-teman dalam satu vlog itu punya 8 adegan, minimal ya, atau setidaknya punya 8 adegan ketika teman-teman membuat vlog. Yang pertama harus ada pembukaan, itulah pentingnya naskah atau itulah pentingnya storyboard. Yang kedua ada hasil akhir, atau terus yang ketiga ada penjelasan awal, penjelasan 1, penjelasan 2, 3, hasil akhir penutup. Jadi semua informasi yang ada di dalam vlog tersebut jelas dan tersampaikan secara lengkap dan tersusun, dan penonton juga paham bahwa apa yang disampaikan oleh vlogger itu. Museum Tanah isinya yang pertama kita bisa bertemu dengan resepsionis, terus kita ketemu beberapa batu yang sudah usianya ratusan tahun, misalnya kan. Terus kita bisa foto kita bisa melihat koleksi tanah, terus ke Cafe Karner bisa ngopi-ngopi di sana, misalnya kan. Ada lumbung, ada bangunan contoh lumbung ya kalau tidak salah di dalam itu, dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi yang pertama yang sangat penting dalam pembuatan vlog itu kita harusnya naskah. Kita harus bikin naskah vlog ataupun storyboard. Oke. Strategi efektifnya selain yang tadi disebutkan, kita harus tahu konten yang baik, konten yang menarik adalah konten yang natural. Konten yang baik adalah konten yang natural. Maksudnya adalah konten natural itu konten yang apa adanya, bahasa sehari-hari yang kita gunakan, bahasa yang mudah dipahami, jangan jangan isi yang ada di dalam itu, atau pada saat kita menyampaikan informasi seperti orang yang berceramah. Selamat siang teman-teman semuanya, misalnya. Saya sedang berada di Museum Tanah dan akan menyampaikan beberapa informasi. Informasi pertama adalah, itu tidak menarik karena itu tidak natural. Vlogger itu harus natural. Contohnya, salah satu contoh misalnya kita melihat ketika melihat Atta Geledek atau Atta Halilintar, "Hai guys, gue lagi di sini lagi mau lompat," dan lain sebagainya. Pokoknya harus natural. Itu yang pertama. Terus setting, yang pertama pertimbangkan alat. Tadi sudah dijelaskan bahwa alatnya harus maksimal. Handphone, misalnya handphonenya harus RAM-nya berapa, kameranya juga harus bagus biar hasilnya maksimal, tempatnya juga harus dipastikan di mana kita akan mengambil, pencahayaannya juga atau yang saya sebutkan tadi sudut pandangnya, kemudian tujuan vlog itu untuk apa, apakah untuk sekadar memberikan informasi atau klarifikasi atau tanggapan dan lain sebagainya. Kita juga harus tahu bahwa vlog ini tujuannya informasi, maka kita harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya melalui vlog kita di dalam vlog tersebut. Terus di sini juga ada timeline, atur visual apa saja yang akan muncul di dalam vlog. Jangan semuanya, kalau misalnya kita ke Museum Tani, tidak kita tidak seharusnya merekam semua objek yang ada di dalam Museum Tani. Nggak harus gitu juga.
nggak harus misalnya pojok ini harus masuk masuk rekaman, masuk kamera, pojok ini harus masuk kamera, pojok ini nggak harus gitu juga. Jadi harus dipikirkan, harus diatur agar visualnya menarik, agar visualnya bagus, agar visualnya tidak membosankan ketika ditonton. Gitu kan. Jadi nggak semua, misalnya saya mau vlog di kebun raya nih, mau menginformasikan bahwa kebun raya seperti ini, saya harus keliling kebun raya sampai selesai, sampai sedetail mungkin, nggak harus gitu juga. Karena di dalam kebun raya itu tidak mungkin semua objek ataupun tidak mungkin semua tempat akan menarik ketika dimasukkan ke dalam kamera. Begitupun juga di begitupun juga di Museum Tanah, tidak mungkin tidak semua objek, tidak semua corner ketika dimasukkan ke dalam video akan menarik atau akan menjadi visual yang menarik. Pasti ada tempat-tempat yang memang khusus, yang enak ketika direkam, enak ketika dimasukkan ke dalam visual, ke dalam video, dan lain sebagainya di dalam vlog. Oke, evaluasi juga penting. Ketika teman-teman selesai juga harus ada evaluasi, jangan cepat berpuas diri. Lakukan penilaian ulang, ataupun kita membuat vlog tidak cukup satu kali shoot, tidak cukup satu kali rekaman langsung jadi. Tidak harus pasti teman-teman peserta mengalami ketika membuat vlog, pasti mengalami berbagai pengulangan, entah yang salah pengambilan gambar, salah pengucapan, atau ada kekurangan dan lain sebagainya. Oke, saya rasa ini hanya tambahan, tidak perlu saya jelaskan, ini hanya tambahan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini situs dan aplikasi produksi vlog yang bisa teman-teman gunakan. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan apa sih yang bisa dalam handphone, kalau misalnya kita membuat vlog yang gampang, ada beberapa situs. Kalau misalnya nanti kurang jelas, nanti materi saya akan saya kirim ke Mbak Ayu biar dibagikan ke peserta materi saya tadi, biar dibuat bahan pertimbangan juga kalau misalnya membuat vlog. Oke, selanjutnya, sudah selesai ternyata dari saya. Karena baik, terima kasih. yang terpenting, pokoknya yang terpenting dalam membuat vlog itu adalah kita harus punya handphone yang bagus kameranya. Harus punya handphone yang bagus kameranya dan punya alat bantu yang menarik. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa sharing-sharing. Setelah ini saya kembalikan lagi ke Mbak Ayu. Silakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Solis atas materi yang disampaikan. Yang ternyata ini saya juga banyak belajar ya dari materi yang tadi disampaikan oleh Mas Solis. Kebetulan saya juga sering tuh buat video reels atau untuk TikTok gitu. Namun ternyata banyak yang miss. Banyak yang mungkin ada tidak sesuai dengan kaidah vlogger yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Solis. Mungkin teman-teman juga yang di sini, teman-teman terutama peserta yang telah berpartisipasi mungkin juga berpikir, wah yang kemarin diupload kayaknya banyak yang kurang gitu. Oke, dari sini kan kita belajar ya Mas ya. Oke, tapi untuk para peserta ini tahan dulu ya untuk pertanyaannya, karena saya juga kayaknya ada banyak pertanyaan nih untuk Pak Solis terkait tentang vlog, cara untuk membuat vlog. Oke, baik. Jangan susah-susah lagi bulan puasa. Oke, baik. Kita lanjut ke acara berikutnya. Untuk pertanyaan kita tahan dulu ya untuk teman-teman. Kita lanjut mendengarkan review dari juri, yakni dari Ibu Ciu, founder komunitas jelajah. Kepada Ibu Ciu, saya persilakan. Terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih hari ini saya diundang untuk hadir dalam acara yang sangat luar biasa di tengah situasi sedang puasa gitu ya. Tapi saya perhatikan
Wah, jumlah pesertanya banyak banget nih. Jadi artinya teman-teman dan adik-adik semua punya semangat ya untuk tahu dan untuk belajar lebih lagi gitu ya. Jadi knowledge sharing yang luar biasa hari ini. Terima kasih Pak Mas Holis atas sharingnya tadi, juga kemudian Siap. Ibu Rima yang sudah mengundang saya gitu ya. Terus kemudian juga kepada Bapak Gunawan, kepada Ibu Eli, kebetulan ada Bu Eli ya tadi saya lihat. Terima kasih sudah hadir juga di sini. Jadi nanti boleh juga tuh nanti Ibu Eli ditanyakan Bu Rima, karena Bu Eli juga suka bikin vlog-vlog ya. Iya, ketika pertama kali saya diminta untuk membantu menjurikan ini, saya semangat banget, Mas Holis, Bu Rima, Pak Gun, ya Bu Eli gitu ya, karena memang sekarang ini temanya sedang banyak bikin video ya, dan ini merupakan salah satu hikmah dari digitalisasi ya, bahwa kita bisa membuat audiovisual yang menarik gitu ya dengan perangkat yang sederhana. Kalau dulu orang mau bikin film pendek gitu ya, itu kameranya yang gede-gede tuh, yang sejibun-jibun, walaupun sebenarnya ada handycam gitu ya. Nah, tapi sekarang bukan hanya handycam gitu ya, palm cam, karena ada di telapak tangan Anda gitu ya, artinya pakai smartphone itu bisa gitu ya. Tadi persyaratannya dari Mas Holis tadi udah detail sekali, paling tidak kameranya itu bagus banget gitu ya, sehingga bisa menghasilkan gambar yang luar biasa. Kecuali mau bikin film horor kali Mas Holis kan bisa juga ya, pakai kamera-kamera yang udah agak-agak rusak gitu ya. Jadi nggak usah pakai efek lagi. biar efek seremnya lebih kelihatan. Jadi nggak pakai efek-efek lagi karena memang kameranya sudah begitu posisi. Bagus gitu ya. Itu kan menarik juga ya dijadikan uji coba gitu ya. Kalau bagi saya dunia videografi gitu ya, itu merupakan dunia kreatif gitu ya. Saya percaya Mas Holis juga ini orang kreatif gitu ya, dan harus mau mencoba hal yang paling unik gitu ya. Kalau saya perhatikan di banyak vlog-vlog yang luar biasa gitu ya, untuk menciptakan satu adegan tertentu gitu ya, dia menguji coba berbagai macam jenis cara gitu ya. Oh, pengen kelihatannya kayak ditabur dari atas gitu ya. Gimana nih pura-puranya ada di bawah, yang di atas lagi gini gitu. Pura-puranya mau kayak kayak pendekar gitu ya, ada anginnya gitu ya, efek-efek gitu ya gitu. Ternyata dikasih yang begini kipasnya, terus kemudian ditarik bajunya dari belakang gitu ya, kemudian baru diedit seperti itu, sehingga kesannya kayak Anda terbang atau yang lain-lain. Jadi banyak banget trik-trik gitu ya untuk membuat sebuah video itu menjadi sangat menarik, dan saya mengapresiasi semua teman-teman, ada 28 peserta ya Ibu Rima ya, yang sangat luar biasa banget gitu ya, dan punya kalau saya sih happy karena ini kan museum ya Bu Rima ya, di mana mungkin teman-teman atau adik-adik di sini mungkin ya museum apa sih gitu ya, ini cerita soal tanah, gimana ya ngomongin soal tanah gitu ya, gimana caranya ngomongin soal ternak gitu ya, gimana caranya agar tampil hal yang sangat menarik dari sebuah museum yang isinya mengenai tanah dan pertanian. Jadi saya tepuk tangan banget buat semua teman-teman gitu ya. Jadi keren banget gitu ya. Hanya perlu dilakukan peningkatan saja nanti secara teknis gitu ya. Jadi kalau saya dan Pak Alex perhatikan gitu ya, sebenarnya teman-teman sudah punya sense, tapi sense itu hanya tinggal ditarik lagi dikit gitu ya Kak Holis gitu ya, sehingga kemudian menjadi lebih lebih gayang lagi lah gitu istilahnya gitu ya, jadi lebih menarik lagi, lebih kreatif lagi gitu. Nah, dari semua naskah yang masuk gitu ya, video yang masuk gitu ya, mungkin ada dua hal yang menjadi perhatian besar di saya, yaitu saya dan Pak Alex tentunya ya, dan juga tim dari Mustani, yaitu kecermatan teman-teman semua dalam membaca persyaratan lomba gitu ya. Jadi kalau Anda mengikuti lomba, yang pertama harus diperhatikan adalah persyaratan lomba. Lomba ini maunya apa ya gitu ya, yang diharapkan dari lomba ini hasilnya seperti apa gitu ya. Mengapa? Karena persyaratan itu menjadi titik tolak gitu ya, Anda masuk atau tidak dalam skema yang diharapkan gitu ya. Nah, salah satu poin penting di dalam persyaratan lomba gitu ya, yang sudah di-share tentu di dalam poster, di dalam pedoman lomba, itu adalah durasi atau waktu yang ditetapkan untuk pembuatan vlog. Durasi vlog jadinya
gitu ya. Dan ternyata saya yakin ini sebenarnya karena teman-teman saking giroh banget ya, saking semangat banget gitu ya untuk mendapatkan gambar-gambar yang luar biasa menarik, cerita yang museumnya kan banyak banget ceritanya gitu ya, semua pengen dimasukin. Nah itu seperti tadi ya yang dibilang sama Pak Holis ya, semua ingin masuk gitu ya karena pengen dapat hal yang sempurna gitu ya. Tapi ternyata untuk membuat video vlog terutama gitu ya, Anda perlu mencermati sebuah konsep-konsep yang terpenting, terunik gitu ya dari sebuah konsep yang ditawarkan gitu ya. Jadi harus pintar mencermati isinya. Nah untuk itu tentu yang kedua adalah tadi durasi, yang kedua adalah keterampilan Anda melakukan observasi gitu ya. Ini berkaitan dengan skenario yang tadi disampaikan oleh Pak Holis gitu ya, bahwa harus bikin skenario dulu mau apa, dan pertama-tama harus cari tahu dulu. Nah itu keterampilan melakukan observasi. Ini ceritanya si Mustani itu apa ya gitu ya, konteksnya bagaimana ya, terus kira-kira mau aku bikin kayak apa gitu ya, terus nanti gimana ya caranya kira-kira pengadegannya gitu ya, nanti itu next gitu ya. Tetapi Anda harus mengobservasi dan harus tahu dulu. Jadi akan sangat fatal ketika Anda sedang bercerita Anda buka catatan. Nah, itu dia tuh ya. Jadi jangan sampai banget deh tuh ya. Jadi nanti Anda keluar kata-kata yang menurut Pak Hulis tadi itu, kata-kata yang tidak keseharian gitu ya. Karena Anda museum ini diterbitkan berdiri pada tahun 1800 sekian pada tahun yang dulu. Nah, udah deh akhirnya jadi ceritanya jadi membosankan. Padahal kriteria video vlog itu adalah 3 detik pertama Anda harus attract orang. Ya, begitu 3 detik pertama, 3 detik loh. Dulu 10 detik ya. 3 detik pertama itu tidak nge-track gitu ya, orang akan ninggalin, nggak akan ditonton sampai ke belakang gitu ya. Jadi triknya adalah di 3-5 detik pertama itu bisa attract orang. Gitu, what next gitu ya? Apa itu? Ada apa ya? Kok gambarnya lucu? Kok gerakan kameranya gitu ya? Terus lucu deh. Ceweknya ceritanya gini gitu ya. Jadi itu ada sesuatu yang unik di depan. Itu harus gitu ya, sehingga kemudian akan membuat orang menjadi bertanya-tanya gitu, what next gitu ya. Terus dan lagi satu hal Pak Holis, ini berdasarkan pengalaman saya juga bersama tim murid-murid kami gitu ya. Karena ini adalah dunia video gitu ya, dunia video, kita tidak perlu terlalu banyak memainkan kata gitu, karena gambar itu bisa memberikan cerita yang banyak banget. Jadi memainkan efek, memainkan menggali banyak sudut pandang gambar yang menarik gitu ya. Itulah kekuatan gambar. Karena film atau video ya, film ini kan sebenarnya film juga gitu ya, tapi dalam porsi yang sangat kecil. Jadi kayak iklan gitu ya, kayak semacam iklan. Itu butuh banget gitu ya gambar-gambar yang itu mampu membuat kita tertarik untuk melihat lebih dalam lagi gitu ya. Dan akhirnya setelah selesai kita langsung punya kepikiran gini, pengen lihat deh, tadi cuma lihat sekilas itu gitu ya, tapi ada sesuatu yang keren nih yang belum kita lihat gitu ya. Nah jadi itu ya teman-teman ya, dan anak-anak atau adik-adikku semua gitu ya, itu poin besar yang menurut saya akan bisa diperbaiki dengan berlatih dan kemudian mencoba lagi dan lagi dan lagi, dan nggak boleh males ya Pak Holis ya. Jadi kalau ada satu gambarnya kurang bagus, nggak apa-apa loh diulang. Terus kemudian, kok suaranya masuk nih gitu ya, ada suara yang masuk, suara orang lain masuk gitu ya. Nah itu nggak apa-apa diulang lagi supaya teman-teman mendapatkan gambar yang tersempurna gitu ya, dan paling menarik mungkin untuk ditaruh di vlog Anda gitu. Tapi secara keseluruhan Anda semua sudah mencoba mengkreasikan diri, dan yang terpenting sih satu nih Bu Rima, Pak Gun ya, Bu Eli, Pak Holis, percaya diri itu sebenarnya yang paling penting ya. Anda semua tampil dengan penuh percaya diri, dan itu sudah modal utama untuk menjadi vlogger yang luar biasa. Karena kalau Anda pemalu, nggak berani cerita gitu ya, dan public speakingnya hancur gitu ya, nah itu Anda tentu tidak bisa menjadi vlog yang keren gitu ya. Jadi percaya diri itu adalah kunci dari semuanya. Dan Anda semua sudah memiliki itu, hanya tinggal mengembangkan lebih baik lagi ya. Oke, selamat untuk yang menang tentunya gitu ya. Dan yang belum menang, tetap bersemangat lagi ya, karena Anda adalah bibit-bibit yang luar biasa. Tinggal diasah sedikit gitu aja ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan tetap semangat teman-teman semua ya, adik-adikku semua, adik-adik tersayang gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya Anda lebih sukses lagi. Itu aja. Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ciwu atas review dan juga masukan dan arahannya kepada para peserta knowledge sharing untuk siang hari ini. Oke, baik. Ini kayak para peserta udah nggak sabar nih. Ini cepetan dong, ini mau tahu dong siapa sih pemenang dari lomba vlog Mustani kali ini. Oke, tapi kita kan tadi sudah dengar ya materi dan mungkin dari Bu Ciwu, arahan dari Bu Ciwu tadi mengundang pertanyaan nih untuk teman-teman yang sudah bergabung siang hari ini. Oke, saya buka untuk pertanyaannya bisa via chat atau bisa raise hand lalu open cam, tidak masalah. Silahkan teman-teman, akan ada, saya ingatkan ya, akan ada untuk 4 orang penanya akan ada GoPay, voucher GoPay senilai 25.000 dari Museum Tanda dan Pertanian. Oke, baik, ini sudah ada yang bertanya dari grup 11 SMKN 1 Bogor ya. Oke, ini pertanyaannya. Selamat sore semua, saya Zalfa Haira dari SMKN 1 Bogor. Izin bertanya kepada Mas Holis, bagaimana cara yang baik untuk menentukan spot-spot penting dari suatu tempat untuk pengambilan video vlog agar terlihat menarik? Oh, mungkin tadi apa ya namanya? Untuk sudut pengambilan gambarnya itu, untuk beberapa spot kan ada beberapa spot yang mungkin bagi orang terlihat tidak menarik, tapi bagaimana cara kita mengambil sudut gambar itu sehingga menjadi hal yang dapat menarik untuk dilihat oleh orang lain gitu. Oke, silakan mau langsung menjawab atau bagaimana Mas Holis? Oke, Atau kita ke pertanyaan selanjutnya? langsung saya jawab aja dulu. Suara Masnya kecil ya di saya. Halo, halo. Ya, bagaimana Jelas Mas? nggak suara saya? Ya, Jelas ya, Mbak? ya sudah. Oke. Sebenarnya gampang sih untuk menjadikan suatu tempat agar tempat itu menarik, misalnya. Kita dari sudut pandang itu kita harus atur dari sudut pandangnya. Misalnya museum tanah kalau misalnya kita ambil kalau misalnya kita langsung shoot contoh, misalkan museum tanah kan banyak objek yang sangat menarik. Salah satu contoh misalnya koleksi tanah, corner. Yang paling saya suka itu yang ini, bukan cafe corner ya, saya ingatnya cafe corner terus. Yang paling saya suka itu yang lumbung padi ya, yang ada rumah, ada rumah tani ya. Ada replika rumah tani, itu sangat menarik untuk dijadikan objek atau untuk dijadikan sudut pandang. Itu satu. Untuk menjadikan misalnya orang lain nggak menarik nih, misalnya tempat ini nggak menarik nih atau objek ini nggak menarik nih, bagaimana cara membuat agar tempat itu bisa menarik? Maka kita harus atur sudut pandang kita, mau dari apa nih, misalnya kita kita taruh apa di situ, atau kita suruh, kalau misalnya kita punya teman suruh pura-pura sibuk di situ, pura-pura masuk ke rumah tani itu, entah pura-pura bertanya, pura-pura ngobrol dan lain sebagainya, agar ada objek di situ yang hidup dan bisa menarik perhatian dan bisa menjadi sudut pandang yang menarik ketika menurut orang lain tidak menarik gitu. Jadi kita harus mencari akal atau mencari ide agar objek di situ ataupun sudut pandang di situ menarik walaupun kata orang tidak. Contoh misalnya, kita bawa temen nih, suruh aja temen kita pura-pura berantem lah di situ, pura-pura rebutan mau masuk ke rumah tani dan lain sebagainya. Itu kurang lebihnya, Mbak. Oke, bagaimana? Oke. Sudah cukup dari adik Zalfa Haira, Kak Zalfa Haira, apakah sudah cukup? Banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Ini dari Zukri, dari Polbangtan Bogor. Izin bertanya,
tadi disebutkan bahwa salah satu rules untuk video vlog adalah tidak mencantumkan logo resmi dari yang mengadakan lomba. Tapi apakah aturan ini dapat berubah jika penggunaan logo tersebut disetujui oleh pihak pengadaan lomba? Terima kasih. Oke, kalau misalnya itu diperbolehkan oleh yang menyelenggarakan lomba, itu sah-sah saja. Kalau misalnya tidak ada pengumuman ataupun persyaratan yang mencantumkan bahwa harus mencantumkan logo, maka tidak boleh mencantumkan logo tersebut. Karena apa? Karena video tersebut walaupun sudah menjadi hak panitia, walaupun menjadi hak penyelenggara, originalitas tetap menjadi milik yang punya video atau pembuat vlog. Oke, baik. Itu dia tadi jawabannya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Mas Zukri? Jadi diperbolehkan ya, asalkan memang itu tidak Tambahan, Kak. Oh iya, silakan. Kenapa saya kenapa saya mengatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan? Karena takutnya, misalnya video itu disebarluaskan, takutnya penonton yang menonton di luar sana mengira bahwa video itu diproduksi oleh pemerintah yang ada logonya itu. Khawatir kalau misalnya videonya kurang bagus atau jelek, kok video pustaka Museum Tanah kok kayak gini, masa sih kualitasnya seperti ini? Khawatirnya seperti itu yang kedua. Oke, Mbak. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Mas Holis. Oke, ini sudah 2 pertanyaan, masih ada lagi. Oh, ternyata banyak ya yang bertanya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga, yaitu dari SMKN 1 Bogor. Risma Mautia, izin bertanya, kalau vlog itu suaranya harus live atau dubbing ya? Nah, nih, terima kasih, Mas Holis, silakan. Harus live, udah itu aja. Harus live. Jadi nggak boleh dubbing, Mas, atau bagaimana? Nggak boleh. Kalau misalnya, itu bukan vlog namanya. Itu oke, VO namanya. Voice over namanya. Berarti kalau voice over itu tidak termasuk dalam kategori vlog atau bagaimana, Mas? Tidak. Vlog itu harus langsung. Oke. Vlog itu karena video blog namanya. Kita harus langsung, kita harus ngomong, memberi penjelasan di situ langsung. Tidak boleh dubbing atau tidak boleh VO. Kalau jatuhnya, kalau misalnya dubbing, jatuhnya VO bukan vlog. Itu harus langsung. Ya. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya, Mas Holis. Oke, ini yang terakhir. Ini pertanyaan. Oh, ini sudah. Oke, sudah habis. Ada 3 penanya. Baik, untuk tadi 3 orang penanya bisa menghubungi admin Museum Tanah dan Pertanian, atau ini mungkin peserta ya, mungkin peserta bisa langsung chat saya sebagai panitia untuk nanti proses untuk voucher GoPay-nya ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Mungkin dari Bu Eli, Mbak Ayu, diberikan Oh iya, kesempatan. silakan kepada Bu Eli untuk menyampaikan, atau ada yang mau disampaikan, silakan Bu Eli. Masih tergabung bersama kami? Atau beliau sudah live? Oke, kita lanjut saja ya. Silakan kepada peserta, masih ada yang ingin bertanya terkait cara membuat vlog yang baik dan benar? Atau ini saya boleh bertanya ya, Mas Holis ya? Silakan. Peserta Ya, kayaknya ini- udah nggak sabar nunggu pengumuman juara nih. Iya, betul. Ini terakhir nih, saya mau bertanya. Oh iya, saya ingatkan kembali untuk peserta knowledge sharing siang hari ini untuk mengisi daftar hadir pada link yang tersedia di chat, yaitu sebagai absensi juga untuk kehadiran di acara hari ini. Oke, baik. Ini pertanyaan saya nih, Mas Holis. Sebenarnya mungkin bisa langsung
jawab ya atau tidak. Namun kan tadi dijelaskan bahwa konten yang baik adalah konten yang natural. Tapi beberapa konten itu memang dibumbui oleh gimmick gitu, Mas. Biasanya gitu. Nah, apakah kalau untuk gimmick itu sebenarnya sepenting apakah gimmick dalam sebuah konten atau perlu atau tidaknya gimmick dalam sebuah konten gitu. Apalagi konten tersebut memiliki nilai jual untuk sebuah brand atau semacam itu. Kalau ditanya seberapa pentingnya sih, antara penting dan enggak sih gimmick itu. Karena kan satu bisa membuat daya tarik, itu satu kan. Satu. Yang kedua dikhawatirkan gimmick itu terlalu berlebihan. Kalau misalnya gimmicknya biasa aja dan menarik, itu boleh-boleh aja. Nah, makanya saya bilang antar penting dan nggak penting. Gitu. Nah, kalau misalnya ditanyakan boleh atau enggak, boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Selama tidak merusak aspek visual di dalam video itu. Boleh-boleh aja. Oke, makasih Mas Solis. Ya. Kayaknya masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dari SMKN 1 Bogor, Ninda Aprilia. Untuk video vlog, bolehkah ada sinematik? Oh, boleh banget. Boleh banget. Jawabannya boleh banget. Berarti untuk sinematik itu masuk ke aspek visual ya, Mas? Kan dalam video vlog itu yang penting ada orang yang nge-vlognya di dalam video itu, itu wajib. Misalnya saya nge-vlog di Museum Pertanian, di Museum Tanah, saya harus masuk saya harus menjadi informan di situ, harus menjadikan penjelasan. Namanya juga vlog kan, video jurnal pribadi. Harus ada orang yang nge-vlognya di dalam video itu. Oke, apakah boleh ada sinematik? Boleh banget. Oke, sudah cukup, sudah terjawab ya pertanyaannya. Ini masih untuk penanya saya akan tambah ya, izin ya Ibu Rima. Sepertinya masih ada peserta yang ingin bertanya. Oke, untuk GoPay saya tambah lagi. Ini ada dari Nazrina Yuniar dari SMK Nurul Kolbi. Ingin bertanya, tadi dibilang bahwa video menjadi hak milik museum, tapi apakah pemilik video boleh post videonya? Oh, berarti bukan buat saya ini ya. Oke, ini untuk panitia. Silakan. Silakan panitia jawab. Silakan kepada panitia. Mungkin bisa dibantukan oleh Ibu. Boleh diulang, Mbak Ayu? Ya, ini pertanyaannya bahwa untuk video lomba itu kan menjadi hak milik museum, tapi apakah pemilik video boleh mempost videonya? Oke, nanti kalau untuk pemenang kan sebenarnya di kriteria itu akan kita postingkan ya, akan kita posting di medsosnya museum, sehingga kalau misalkan nanti peserta juga memposting untuk YouTube khususnya ya, pasti akan ada sesuatu peringatan lah kalau kita double posting gitu, di museum diposting, di peserta diposting. Oke lah, nanti kalau ini bisa kita bicarakan lagi sih, kalau yang ini untuk pemostingan video. Oke, itu baik. saja. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Oh, oke, ini ada yang mau bertanya. Udah raise hand nih ibunya nih. Satu penanya lagi, silahkan kepada Ibu Vivit. Terima kasih Mbak Ayu. Iya. Terima kasih kesempatannya. Ini saya tertarik, mungkin ke Mbak Ciwuk ya, Bu Ciwuk, atau bukan secara teknis tapi ya, misalnya kalau kita membuat suatu vlog di museum kan, itu kira-kira substansi apa yang menarik untuk dimunculkan gitu? Apakah koleksi-koleksi museum atau apa gitu? Untuk khususnya untuk museum ya, karena kan ini vlog ini pasti menarik untuk menarik minat orang juga datang ke museum. Tapi maksudnya apa sih yang bisa kita substansi atau tema apa yang bisa kita tampilkan di vlog
terutama untuk museum apanya gitu. Itu mungkin untuk pertanyaannya Mbak Ayu, makasih. Ya, terima kasih. Silakan kepada Ibu Ciwu. Iya, terima kasih. Halo Ibu Vivit, apa kabar? Sehat? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, museum itu memang sesuatu yang unik banget ya. Dan biasanya kalau kita mau bikin vlog di museum itu tadi saya sampaikan, kita kudu riset dulu gitu ya, kudu cari dulu informasi gitu ya. Kira-kira ini museum tentang apa sih? Dan konten yang paling unik di sini tuh apa gitu. Karena nanti dari situ kita baru bisa kembangin bagaimana strategi bertutur kita gitu, strategi menceritakan atau strategi storytelling kita gitu yang nanti akan diubah dalam bentuk skenario gitu. Karena setiap museum tuh punya kekuatan. Harapan kita kan sebenarnya memang ketika teman-teman membantu membuatkan vlog gitu ya, sesuatu yang unik di museum itu terangkat gitu. Tetapi gitu ya, ini adalah era milenial nih gitu ya. Sesuatu yang tidak unik itu pun sebenarnya bisa diangkat. Sesuatu yang kecil yang sederhana tetapi itu ternyata bikin orang curious gitu ya, itu bisa diangkat. Contohnya gini. Kemarin itu ada satu video yang menarik gitu ya. Dia mau ngasih tahu soal sapi gitu. Tetapi karena kan ada sapi yang gede banget tuh di museum gitu ya ceritanya. Saya juga tahu tuh sapinya besar sekali. Dan beratnya tuh sampai sekian gitu. Nah itu sebenarnya kan bisa dijadikan satu cerita gitu, satu cerita awal gitu yang kemudian nanti bisa dikembangkan dan ternyata museum ini mendokumentasikan atau menyimpan gitu ya informasi mengenai bahwa Indonesia itu bisa menghasilkan sapi yang ukurannya tuh sampai 5 ton. Hati-hati ya ketika mengucapkan tonnya jangan sampai salah gitu ya. Ada yang berarti jadi tun, jadi tons gitu ya. Sehingga nanti maksudnya 5 apa ya gitu ya, beratnya apa gitu ya. Nah, jadi itu pun bisa muncul gitu. Jadi sebenarnya semua hal itu bisa dijadikan objek gitu ya. Nanti tinggal bagaimana kreativitas kita mengubah itu gitu. Tadi seperti disampaikan juga sama Pak Holis kan, kalau ada yang kayak gini gimana caranya kita membuat ini menjadi lucu ya, menjadi menarik ya, sama seperti pertanyaan tadi ada salah satu siswa yang menanyakan seperti itu. Jadi museum sebenarnya bisa dari sudut apapun gitu, dan itu bisa menjadi ide yang luar biasa ketika sinematografinya itu masuk gitu ya. Sebagai salah satu contoh tuh ada video yang dia memulai dengan langit-langitnya tuh lucu gitu. Nah beberapa museum itu punya model arsitektur yang menarik gitu ya, entah itu dia bentuknya dom gitu ya, entah itu lantainya gitu ya karena dia pakai gedung lama gitu ya. Nah itu ketika diambil gitu dengan cara tertentu gitu ya, dengan gaya kamera tertentu gitu akan menghasilkan gambar yang menarik dan mengetrack orang. Apaan sih? Lagi berikutnya terus baru nyampe kemana gitu ya, baru ya ampun gedungnya luar biasa ya, baru gedung aja kita udah track kan, setelah itu baru kita ngikutin ceritanya, ada ini ya, walaupun ceritanya nggak full mengenai seluruh konten yang ada, tapi itu aja udah bikin orang tertarik gitu. Nah jadi tinggal bagaimana mengolah. Nah itu observasi menjadi penting gitu. Jadi museum ini tentang apa sih, mau ngomongin apa museumnya gitu ya, terus boleh tuh ngobrol dengan pegawainya gitu ya. Jadi ngobrol dulu gitu, ini ceritanya museumnya gimana ya Bu gitu. Jadi nggak nebak, nggak hanya ngambil dari pamflet gitu, tapi cari tahu dulu ini apa sih, mau ngomongin apa gitu. Soal tanah aja ada beberapa video yang bagus banget tuh ya. Dia tuh cerita, dia berawal dari cerita tentang lapisan tanah, itu menarik loh ya. Nah itu bisa sebenarnya digali gitu, dan ngobrolnya juga kan seru ketika dia cerita tentang ternyata ada macam-macam tanah ya, tanah ini begini kayak orang ngobrol gitu ya. Nah, itu menarik gitu ya. Nah itu bisa dikembangkan lagi. Makanya tadi saya bilang ini anak-anaknya udah oke, hanya tinggal diasah sedikit lagi gitu Bu Vivit. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Ciwu atas responnya. Bagaimana Bu Pipit, sudah Bu Pipit jadi terjawab? peserta diam-diam ini ya. Ya, peserta diam-diam. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya, kita tutup untuk sesi tanya jawabnya, karena mungkin ini peserta juga sudah tidak sabar untuk tahu nih siapa pemenang dari lomba vlog Mustani. Get closer with Mustani. Oke, baik. Untuk video yang masuk itu kita ada 28 peserta atau video yang telah masuk ke Museum Tanda dan Pertanian, dan akan dipilih 5 video terbaik yang dibagi menjadi 3 video terbaik dan 2 video favorit.
Dan bagi yang belum menang bukan berarti videonya jelek ya, tapi mungkin nanti akan apa ya namanya, knowledge sharing ini bisa mengasah nanti kemampuan untuk edit video atau sinematografi dan pengambilan gambar yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Holis. Baik, Ayo, boleh usul. ya silakan Ibu. Peserta boleh on cam dong supaya Oh nanti iya, kalau betul. kita tahu Kita ekspresinya pengen gitu. tahu Atau ekspresinya boleh ya, tepuk betul. tangan gitu di unmute gitu ya. Ya, iya betul. Supaya seru-seru Silakan untuk dikit. para peserta. Kita pakai emojinya. Nah, Emoji. betul. Silakan gunakan Jadi emoji. silakan nanti kalau yang menang boleh teriak atau gimana gitu, boleh dibuka mikrofonnya supaya kita boleh merasakan aura kemenangan dari teman-teman. Iya. Oke, baik para peserta untuk dimohon untuk open cam. Pada sibuk nih, pada sibuk langsung dandan. Biasanya open cam kayak gitu. Oke. Ayo. Nah, ini dia terlihat nih muka-muka peserta yang Teman-teman kemarin peserta datang bisa ke museum. unmute sendiri kan ya? Bisa, Bu. Bisa kan Bisa. ya? Oke. Oke. Kita langsung saja. Ada deg-degan ya? Jadi gimana nih pemenangnya Mbak Ayu? Pemenangnya ada juara 1, 2, 3 atau pemenangnya terbaik atau gimana? Boleh disampaikan dulu ya. Ya. Untuk pemenang, kita memang ada pemenang akan dipilih 3 video terbaik atau 3 pemenang terbaik itu tidak ada, mungkin tidak akan ada rating juara 1, 2 atau 3. Kita akan pilih sama rata, yaitu 3 video terbaik, 3 pemenang terbaik itu yang kita pilih. Dan untuk favorit itu memang tidak hanya dari nilai, tapi memang video yang difavoritkan oleh tim juri. Ya, seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Ibu Rima, silahkan. Sudah cukup. Teman-teman udah nggak sabar kayaknya. Oke. Oke, ini dia. Saya umumkan untuk yang pertama adalah pengumuman pemenang untuk 3 video terbaik. Jatuh kepada, silahkan. Oke, selamat kepada Muhammad Zukri Arsyad dari Polbangtan Bogor dengan tim Muhammad Zukri Arsyad, Airin Delva alias Salita, dan Aulia Cindy Nur Anissa atas terpilihnya video sebagai video terbaik. Dan berhak mendapatkan uang tunai senilai Rp1.000.000 dari Museum Tanah dan Pertanian, serta juga ada souvenir dan sertifikat dari Museum Tanah dan Pertanian. Oke, selamat kepada Polbangtan, Mas Zukri Arsyad. Ya, cuplikannya. Selanjutnya, video terbaik selanjutnya yaitu dari SMK Nurul Kolbi, Surti Umairo, dengan tim Nadia Nashwa Hanifa, Sylvia Febrianti, dan Surti Umairo. Selamat kepada pemenang yang telah terpilih menjadi video terbaik dan berhak mendapatkan uang tunai senilai Rp1.000.000, sertifikat dan juga souvenir dari Museum Tanah dan Pertanian. Oke, selamat kepada Surti Umairo dan teman-teman. Oke, yang terakhir adalah video terakhir yaitu dari tim, oh ini tidak dicantumkan nama sekolah. Anggota timnya adalah Quincy, Francisca, dan Vincent. Oke, selamat kepada ketiganya.
atas terpilihnya sebagai video terbaik dan berhak mendapatkan uang tunai senilai 1 juta rupiah, sertifikat dan juga souvenir dari Museum Tanda dan Pertanian. Oke, untuk seluruh peserta nanti akan mendapatkan souvenir dan juga sertifikat dari Museum Tanda dan Pertanian ya. Baik, itu dia tadi pemenang dan 3 video terbaik yang telah terpilih dari 28 video yang masuk di Museum Tanda dan Pertanian. Selamat ya kepada teman-teman. Pemenangnya hadir nggak? Hadir nggak di Ada. sini? Tadi seperti ada yang Ada hadir, ya? Bu. Ada. Boleh di spotlight? Silakan. Ada Mas Zukri ya, kalau tidak salah. Atau sudah live? Oh, sudah live sepertinya, Bu. Oh, ada. Masih ada, Mas. Ada. Silakan kepada Mas Zukri Arsyad. Mungkin ini perwakilan dari pemenang. Ya, Mas Zukri Arsyad. Ya, terima kasih Kak Ayu. Ya, selamat. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya sedang ada perkuliahan, jadi belum bisa on cam di awal Zoom. Ya, silakan. Selamat Mas Zukri. Selamat, Videonya Mas sudah Zukri. terpilih ya sebagai salah satu Terima dari kasih video banyak, terbaik. Ibu. Ya, silakan. Ya mungkin di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia pelaksana perlombaan dan juga tetap semangat buat teman-teman sekalian. Seperti yang tadi Kak Ayu sampaikan bahwa walaupun kita tidak menang, tapi kita adalah orang-orang pilihan terbaik yang memang mempunyai kompetensi. Mungkin itu saja dari saya Kak Ayu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dan selamat ya kepada Mas Zukri dan tim. Nanti bisa untuk hadiahnya, untuk para pemenang, hadiahnya bisa langsung diambil di Museum Tanda dan Pertanian nanti. Oke, selanjutnya untuk video 2 favorit. Kita akan umumkan. Silakan untuk videonya, tampilkan. Oke, pemenang lomba vlog Get Closer with Mustani untuk video favorit. Oke, selamat kepada Muhammad Gibran Ibrahim. Telah terpilihnya videonya telah terpilih sebagai salah satu dari 2 favorit. Ini Mas Gibran hadir atau tidak nih Mas Gibran? Ya, hadir saya. Oh, hadir, Mas Gibran hadir. Oke, selamat Mas Gibran. Oke, yang satu lagi, ini dia, Kitfirul Aziz. Selamat kepada Kitfirul Aziz dari Institut Pertanian Bogor dengan tim Harisa Nurmanita Kusuma dan Hilman Zaidan Saputra. Oke, selamat kepada Mas Firul. Mas Firul telah terpilih sebagai video favorit dari Museum Tanda dan Pertanian. Pemenang berhak mendapatkan uang senilai masing-masing kelompok senilai Rp500.000 dan juga sertifikat maupun souvenir dari Museum Tanah dan Pertanian. Oke, baik, kita telah di sini ada Mas Gibran tadi ya? Bisa disambungkan dengan Mas Gibran? Iya, Mungkin saya akan hadir. menyampaikan kesan dan pesannya. Silahkan Mas Gibran. Ya, sebelumnya mungkin Ibu Ya, Ayu selamat juga, ya Mas Gibran atas terpilihnya video Mas Gibran sebagai video favorit dari tim juri.
Ya, terima kasih sebelumnya buat tim Museum Tanah dan Pertanian. Mungkin sedikitnya juga Ibu Ayu tidak asing dengan saya karena saya juga sebelumnya pernah bertemu lah di museum juga. Dan mungkin sedikitnya buat peserta yang lain, saya lihat juga semuanya punya tingkat kompetensi yang bagus, dan seperti yang sudah peserta sebelumnya bilang, ini semua tidak ada tidak ada namanya video yang tidak bagus. Saya yakin semuanya juga sudah bekerja dan membuat produksi video sebaik mungkin untuk Museum Tanah dan Pertanian, dan ikut berkompetitif cukup baik. Jadi ya, selamat untuk para peserta yang lain, dan juga tetap semangat buat peserta yang lain. Tidak menutup kemungkinan juga di kemudian hari bisa menjadi pemenang selanjutnya. Mungkin sekian. Ya, baik. Terima kasih Mas Gibran atau Mas Ibrahim, dan selamat sekali lagi atas terpilihnya sebagai video favorit untuk lomba Get Closer with Bustani. Oke, baik. Itu dia tadi sudah diumumkan 3 video terbaik dan 2 video favorit. Dan saya ucapkan selamat sekali lagi kepada para peserta yang telah terpilih, dan juga untuk para peserta lainnya yang belum terpilih sebagai pemenang, jangan khawatir karena nanti semua peserta akan mendapatkan souvenir dan juga sertifikat dari Museum Tanah dan Pertanian. Dan saya infokan untuk pengambilan nanti akan diambil langsung ya ke Museum Tanah dan Pertanian, dan dapat diambil mulai hari Selasa tanggal 25 April sampai dengan 28 April 2022. Silakan para peserta bisa datang langsung ke Museum Tanah dan Pertanian di jam kerja pada jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Baik, sebelum saya tutup, silakan dari Ibu Rima atau dari Ibu Ciwu ada yang ingin disampaikan. Silakan dari Ibu Ciwu dulu. Mungkin sedikit review lagi untuk para pemenang itu. Kenapa mereka menang, Bu Ciwu? Ya, terima kasih Ibu Rima. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi sebenarnya. Oh ya, sebelumnya selamat dulu dong ya untuk para pemenang gitu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa membuat vlog yang lebih keren lagi, lebih unik lagi, dan lebih kreatif lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan juga makin sering ke museum. Salah satunya ya Museum Tanah dan Pertanian ya. Jadi dimanfaatkan kembali Museum Tanah dan Pertanian untuk materi vlog teman-teman semua. Dan terima kasih juga karena sudah membantu menyampaikan informasi mengenai Museum Tanah dan Pertanian kepada masyarakat luas ya melalui vlognya. Oke, seperti tadi sudah disampaikan di awal gitu ya, bahwa kriteria pertama tentu azas tentang pemenuhan persyaratan kesehatan mendasar dari dari lomba ini ya. Jadi kayak contohnya tadi durasinya, terus ketepatan submitnya, misalnya waktunya dan seterusnya. Kemudian kesesuaian dengan isi tentu ya. Jadi substansi itu menjadi penting sekali. Bagaimana Anda mampu menyuarakan mengenai Museum Tanah dan Pertanian dalam durasi yang sangat ringkas gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kesesuaian isi itu menjadi penting. Dan alhamdulillah seluruh peserta kita sih sebetulnya kontennya itu sesuai ya isinya ya. Hanya tinggal mana yang betul-betul tajam memberikan cerita dan mana yang masih perlu dipertajam kembali, kira-kira seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara Anda secara teknis memberikan nuansa pada vlog tersebut ya, melalui pemilihan gambar gitu ya, terus kemudian angle shoot-nya, terus kemudian suara gitu ya, terus kemudian skenario-nya gitu ya, storytelling-nya, bagaimana Anda melakukan sebuah cerita, dan kemudian juga talent-nya gitu ya. Kalau misalnya kebetulan Anda menggunakan talent, kebanyakan sih pakai talent ya dari teman-teman semua gitu ya. Nah, itu bagaimana cara talent itu bisa merepresentasikan tentang Museum Tanah dan Pertanian dengan cara yang senatural mungkin, seperti tadi Mas Kolis bilang ya, dengan gaya yang sangat natural gitu ya, dengan masing-masing gaya masing-masing gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga yang selanjutnya adalah berkaitan dengan ide kreatif
gitu ya. Jadi bagaimana Anda mengolah sebuah ide sederhana yang ada di museum menjadi sesuatu yang menarik dan membuat kita jadi ingin tahu dan lebih tahu lagi gitu ya. Nggak kasih banyak-banyak, tapi dari gambar-gambar yang sangat menarik gitu ya, akan membuat kita jadi pengen tahu lebih lanjut mengenai museum. Dan sangat luar biasa sekali Anda mampu menyampaikan informasi dalam waktu di bawah 2 menit. Ya, dalam satu persyaratannya adalah vlog ini paling lama durasinya adalah 2 menit. Tapi dengan durasi di bawah 2 menit, Anda mampu menyampaikan informasi yang begitu banyak gitu ya, dan dengan cara yang sangat menarik gitu ya. Dan tentu ini akan sangat membantu Museum Tanah dan Pertanian memberi informasi yang lebih cantik lagi dan lebih seru lah istilahnya ya, untuk teman-teman milenial ya. Dan mungkin itu Ibu Rima hasil dari penilaian kami gitu ya. Dan sekali lagi selamat, jangan berpuas hati juga ya, harus buat lagi yang lebih baik lagi ke depannya dan lebih seru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ciwu untuk reviewnya. Ya, sekali lagi selamat buat para pemenang, 3 pemenang terbaik dan 2 pemenang favorit. Juga terima kasih kepada para dewan juri yang sudah bekerja keras untuk menentukan para pemenangnya. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang telah berpartisipasi, telah berkunjung ke Museum Tanah dan Pertanian. Kami sangat mengapresiasi partisipasi dari teman-teman semua, dan tetap kepoin Museum Tanah dan Pertanian dari medsosnya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Hari ini nanti jam 3 sore kita akan mengadakan kegiatan ngarit ya, ngabuburit bersama Museum Tanah dan Pertanian dengan bersama-sama melihat satu film yang memberikan semangat lah, memberikan sedikit edukasi dan hiburan bagi kita. Dan juga ada bukbernya ya Mbak Ayu ya hari ini. Ya, Silakan kalau mau berkesempatan hadir di sini, kami dengan senang hati. Nah, mungkin sebelum saya, karena masih ada Pak Kapus, mungkin ada 1-2 kata yang akan disampaikan kembali, Pak Kapus. Oh. Ya, Bu Rima. Sudah selesai Pak Kapus, para pemenangnya luar biasa Pak. Luar biasa, terima kasih, dan saya memberikan apresiasi. Saya di perjalanan menuju Kementan untuk bukber dengan Pak Menteri. Oh iya. Terima kasih kepada dewan juri yang sudah memberikan penilaian, dan Bu Rima luar biasa. Teman-teman sekali lagi sama dengan Bu Rima, tetap kepoin ya, tetap datang ke museum, dan silakan berkunjung, kami terbuka untuk bisa menerima adik-adik semua, para vlog, dan terima kasih kepada narasumber yang memberikan pengetahuannya. Tadi juga saya mengikuti terkait dengan pembuatan vlog. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Rima, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kapus. Bapak hati-hati di jalan juga sampai di Kementan dengan selamat. Ya, dari saya itu saja Mbak Ayu. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh yang sudah hadir. Kami akan mempersiapkan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya di jam 3, dan silakan Mbak Ayu memberikan pengumuman kepada para peserta ya, bagaimana cara pengambilan sertifikat, kemudian souvenir yang bisa diterima oleh seluruh peserta. Silakan Mbak Ayu dengan para peserta. Terima kasih Ibu Ciwu, terima kasih Bapak Kapus, Pak Kolis, juga Ibu Eli, dan teman-teman semua yang sudah sangat mendukung Museum Tanah dan Pertanian. Silakan Mbak Ayu, saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rima, dan juga terima kasih Ibu Ciwu dan Pak Kapus untuk closing statement-nya, dan telah hadir di acara kita hari ini. Baik, untuk pengumuman-pengumuman tadi saya sudah sampaikan, dan saya akan sampaikan kembali. Untuk semua peserta akan mendapatkan sertifikat dan souvenir dari Museum Tanah dan Pertanian, dan dapat diambil mulai hari Selasa tanggal 25 April sampai 28 April pada jam kerja, yaitu di jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi jangan karena acara kita sudah selesai, terutama untuk lomba vlog sudah selesai, jadi adik-adik sudah tidak mau main ke museum nih. Kalian masih bisa main atau mampir ke Museum Tanah dan Pertanian, mungkin untuk buat konten-konten menarik lainnya.
mungkin bisa jadi YouTuber, the next YouTuber selanjutnya, the next vlogger selanjutnya. Jadi kami sangat welcome ya adik-adik. Mumpung jadi ini pun untuk ke Museum Tanda dan Pertanian kita masih gratis, jadi masih free banyak. Oke, lalu juga untuk karya pemenang tadi untuk karya pemenang terpilih akan ditayangkan di media sosial Museum Tanda dan Pertanian secara bertahap. Baik, untuk acara knowledge sharing hari ini akan ditayangkan pula di YouTube Museum Tanda dan Pertanian Mustani. Untuk bagi peserta yang mungkin tidak dapat hadir hari ini bisa nanti melihat siaran ulangnya di YouTube Museum Tanah dan Pertanian atau Mustani. Jangan lupa juga follow media sosial Museum Tanah dan Pertanian, Instagram di @museum.tanah-dan-pertanian, lalu untuk Facebook di Museum Tanah dan Pertanian, dan juga YouTube di Museum Tanah dan Pertanian atau Mustani, dalam kurung Mustani. Bisa subscribe ya, teman-teman. Oke, baik. Cukup sekian. Oh ya, saya juga berterima kasih tadi kepada narasumber, yaitu Mas Holis, atas materinya dan atas waktunya untuk dapat hadir pada acara hari ini bersama kami semua. Oke, baik. Mungkin cukup dari pengumuman dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta. Nanti bisa langsung menghubungi panitia saya atau Mas Asep ya untuk proses untuk souvenir dan juga hadiah lainnya. Dan untuk para penanya mungkin bisa chat saya, bisa by personal ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan selamat kepada para pemenang. Oke, sampai bertemu di acara museum selanjutnya. Saya mohon pamit. Saya Ayu Lestari, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Kolis. Ya, Uji terima kasih jangan semuanya. bosan-bosan. Terima kasih banyak. juga ya. Buka puasa. Terima kasih Mas Dari Kolis. Terima kasih semuanya. Ke museum Mbak aja Ayu, Mas Kolis. Ya, terima kasih Bu. Burima, terima kasih. Oke, dadah. Makasih. Tunggu kehadirannya ya. Pamit ya. Ya, silakan Ibu. Ya, bye-bye. Museum Tanah dan Pertanian yang bertemakan Connecting the Past to the Future memberikan informasi dan edukasi tidak hanya mengenai sejarah pertanian di Indonesia, tetapi kita juga menampilkan koleksi makromonolit, komoditas-komoditas pertanian, alat-alat pertanian, maupun alat-alat pertanian teknologi masa depan. Untuk itu, Museum Tanah dan Pertanian menyajikan 5 galeri. Galeri yang pertama yaitu Galeri Tanah, Iklim dan Lingkungan. Galeri yang kedua adalah Galeri Pangan dan Peradaban. Galeri yang ketiga, Galeri Kebijakan dan Komoditas. Galeri yang keempat adalah Galeri Peternakan, serta Galeri Pertanian Masa Depan. Nah, bagi para peneliti, bagi para dosen, petani, juga seluruh masyarakat, jangan lewatkan berkunjung ke Museum Tanah dan Pertanian, karena akan mendapatkan banyak manfaat dan edukasi, serta jangan lupa bisa menikmati spot-spot yang Instagramable di Museum Tanah dan Pertanian. Museum Tanah dan Pertanian terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda 98 Bogor. Galeri Tanah dan Iklim berisi koleksi berbagai jenis batuan monolit tanah, sampel analisis tanah, alat laboratorium, alat uji tanah, serta makromonolit ekosistem tanah yang dilengkapi dengan proses dan faktor-faktor pembentuk tanah, serta klasifikasi tanah, dilengkapi dengan tumbuhan, hewan, dan lingkungannya melalui diorama. Ekosistem lahan menampilkan jenis tanah yang dominan di Indonesia.
Monolit di museum ini memiliki 10 ordo tanah dari 12 ordo tanah menurut klasifikasi tanah di dunia. Galeri Pangan dan Peradaban bercerita tentang diorama pengolahan lahan sawah yang menggunakan kerbau. Alat-alat pertanian yang digunakan